Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi terkait teori metabolisme kalsium dan fosfor. Tapi yang lebih Ibu jelaskan nanti mungkin banyak kita membahas tentang soal-soal yang sudah pernah kalian dapatkan. Nah, untuk gambar yang pertama, nanti kita mulai dari metabolisme metabolisme kalsium. Jadi mulai dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ketika kalsium menurun maka akan terjadi stimulasi hormon paratiroid, di mana dengan dilepaskannya hormon paratiroid dalam darah atau dalam tubuh, maka akan berdampak kepada proses resepsi atau pelepasan Ca atau pelepasan kalsium dari sel tulang. Dan nanti ketika kalsium sudah dikeluarkan dalam darah, maka diharapkan kadar Ca dalam darah bisa terpenuhi. Namun apabila kadar kalsium dalam darah belum bisa terpenuhi, maka kelenjar para hormon paratiroid nanti akan mempengaruhi kerja ginjal, yang mana nanti ginjal akan bekerja menghambat atau mereabsorpsi kembali kalsium yang ada di dalam urin, nanti akan direabsorpsi kembali atau diserap kembali untuk dimasukkan ke dalam darah sehingga kebutuhan kalsium dalam darah bisa terpenuhi. Nah, nanti harapannya dalam sel atau dalam darah juga bisa kadar kalsiumnya juga bisa mencapai kebutuhan atau terjadi homeostasis. Jadi harapannya ketika tubuh mengalami penurunan kalsium, maka stimulasi para hormon paratiroid akan dilepaskan. Namun ketika kalsium berlebih, maka stimulasi hormonnya juga akan berhenti atau tidak terjadi stimulasi atau tidak terjadi pelepasan hormon paratiroid. Jadi kalau kalsiumnya rendah, maka hormon paratiroidnya akan dilepaskan. Namun kalau kalsiumnya tinggi, hormon paratiroid tidak dikeluarkan, yang mana nanti akan berdampak pada kerja tulang dan ginjal. Nah, supaya lebih jelas kita lihat gambar pertama atau slide yang kedua, yaitu kita membahas bagaimana tadi kalian sudah mengerjakan kuis yang mana kita akan coba bahas satu-satu. Di situ tadi ada gambar yang menjelaskan tentang kalsium ya. Jadi mineral yang dimaksud ini adalah kalsium. Lalu di sini pertanyaannya, kalsium itu termasuk dalam apa? Kemudian alasannya apa? Kenapa disebut zat tersebut? Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalsium itu termasuk dalam mineral yang makro atau makro mineral. Karena apa? Kebutuhan tubuhnya memang lebih dari 100 mg. Nah, nanti kita bisa mengetahui karena memang kalsium itu penting. Tubuh kita sangat membutuhkan kalsium, terutama untuk tulang kita ya. Tulang kita itu beberapa membutuhkan asupan kalsium untuk dalam proses pemadatan tulang. Nanti kita bisa tahu di soal berikutnya. Jadi berdasarkan gambar yang sebelumnya tadi, maka kalsium itu termasuk makro mineral karena kebutuhan tubuh untuk kalsium itu lebih dari 100 mg. Begitu ya. Jadi bukan termasuk yang mikro dan juga bukan termasuk makronutrien, karena makronutrien itu termasuk makronutrien itu apa? Ada karbohidrat, protein, lemak. Kemudian yang termasuk mikromineral apa? Nah, nanti kita lihat beberapa kebutuhan mineral-mineral yang jumlahnya kurang dari 100 mg. Gitu ya. Kemudian untuk soal yang kedua, dari gambar yang pertama tadi, apa sih yang terjadi ketika tubuh kekurangan kalsium? Lalu, tadi dari gambar tadi sudah dilihat, di sini ada banyak pilihan. Apa yang terjadi ketika tubuh kekurangan kalsium? Nah, dari E ya, dari yang E.
Apakah akan dikeluarkan hormon tiroid? Tidak ya. Kemudian apakah terjadi penghambatan hormon kalsitonin? Tidak. Tadi di gambar tidak ada menjelaskan tentang penghambatan hormon kalsitonin. Begitu juga dengan hormon kalsitriol. Kalsitriol tadi tidak dikeluarkan oleh tubuh ketika kalsiumnya rendah. Tetapi apa? Ini saya perlihatkan. Nah, ketika kalsium rendah, maka di sini terjadi stimulasi atau pelepasan hormon paratiroid. Ya. Jadi untuk soal yang kedua, kita bisa menjawab dari gambar yang pertama, yang terjadi ketika kekurangan kalsium adalah keluarnya paratiroid hormon. Gitu ya. Soal yang ketiga, lalu apa kompensasinya jika tubuh kekurangan mineral pada gambar tadi? Pada gambar tadi adalah kekurangan kalsium. Apa kompensasinya? Nah, kita lihat apa dampaknya ketika kekurangan kalsium. Nah, tadi kalau kalsium dalam tubuh kurang, tadi apa? Si paratiroid akan dilepaskan dalam tubuh sehingga mempengaruhi kinerja dari tulang atau bisa juga kinerja dari ginjal. Nah, untuk di dalam proses dalam pilihan jawabannya, kita lihat dari E. Tulang akan mengeluarkan osteoblas. Apakah iya? Belum. Ini tahap berikutnya. Nanti di tahap awalnya ketika kekurangan kalsium maka apa? Tadi ada ginjal, ada tulang. Sekarang kita lihat kerja ginjal di sini akan menurunkan produksi urin. Nah, di sini jawabannya apakah betul menurunkan produksi urin? Nah, kita lihat. Kenapa dia akan berdampak pada produksi urin? Kenapa? Jadi ginjal akan menurunkan produksi urin. Nah, nanti dampaknya apa? Kalsium yang ada di dalam tubuh yang sudah ada di ginjal nanti akan reabsorpsi kembali. Jadi harapannya nanti ketika tubuh kekurangan kalsium bisa diambil dari ini karena ginjal sudah melakukan reabsorpsi kembali. Jadi dari jawaban yang A, B, C, D, E ini yang paling tepat adalah yang D, karena apa tadi ya, ginjal. Kalau tulang kalau di sini tulang akan banyak terjadi bone formasi tidak nyambung karena apa? Ketika tubuh kekurangan kalsium, tulang akan banyak terjadi apakah terjadi pembentukan kalsium? Bagaimana dia melakukan formasi tulang kalau tidak ada kalsiumnya? Karena di sini kasusnya adalah kekurangan kalsium. Nah, lalu jawaban yang tepat adalah ini D. Kenapa? Karena memang ginjal salah satunya adalah berfungsi untuk mereabsorpsi kembali mineral-mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu caranya dengan ini D akan menurunkan si ginjal akan menurunkan produksi urin. Jadi kompensasinya ketika terjadi kekurangan kalsium maka si ginjal akan mereabsorpsi kembali si kalsium tadi atau si tulang akan melepaskan kalsium di dalam sel-sel tulangnya sehingga nanti bisa dikeluarkan atau dilepaskan di dalam darah. Nah, nanti harapannya dalam darah kadar kalsiumnya sudah terpenuhi. Jadi kalau salah satu sudah bisa terpenuhi dari tulang, maka ginjal tidak perlu bekerja. Tapi kalau si tulang belum bisa bekerja, maka ginjal juga akan bekerja melakukan reabsorpsi. Sehingga harapannya terjadi homeostasis dalam darah, kalsium tetap bisa terpenuhi. Soal yang keempat, apakah bentuk vitamin D paling aktif untuk membantu terjadinya gambar yang pertama? Nah, tadi sudah ada gambarnya. Bentuk vitamin D yang paling aktif itu apa? Nah, yang betul adalah apa? 1,25 dihidroksi vitamin D. Nanti bisa kalian lihat penjelasan dari Bu Anin tentang nama-nama vitamin D yang paling aktif di dalam tubuh kita ketika terjadi metabolisme kalsium. Nah, ini adalah gambar yang kedua terkait dengan proses turnover atau proses turnover dari si tulang pada orang dewasa yang sehat. Artinya dia tidak mengalami osteoporosis. Di sini kita bisa mulai menjelaskan bahwa di sini ya. Nah, di sini di gambar ini. Nah, di gambar ini tulang akan melakukan di dalam sel tulang ini terdiri dari osteoblast. Di sini adalah osteoblast yang ada 4 titik ini. Nah, ini adalah osteoklas. Osteoklas ini akan berupaya akan menempel di dalam osteoblast
Ketika terjadi aktivasi, maka osteoklas akan menempel pada osteoblas. Kemudian setelah menempel, nanti si osteoklas ini, ketika osteoklas menempel pada osteoblas, maka lama-lama akan membentuk suatu cekungan. Jadi osteoklas ini akan membentuk suatu cekungan. Kemudian dari adanya osteoklas ini, maka terbentuklah suatu cekungan. Nah, cekungan ini nanti akan diisi lagi oleh osteoblas, di mana tadi awalnya di sini sudah ada osteoblas. Ada 4 osteoblas, kemudian si 2 osteoblas ini ditempeli oleh osteoklas, sehingga apa? Si osteoblas tadi akan masuk atau masuk karena ada tekanan si osteoklas tadi, sehingga terjadi cekungan, si osteoblasnya masuk, tertekan. Nah, kemudian dari cekungan ini nanti akan dimasukkan lagi atau terjadi penimbunan osteoblas lagi, artinya terjadi pemadatan sel lagi oleh osteoblas di dalam cekungan itu, sehingga nanti akan terbentuklah bone formasi seperti ini. Jadi osteoblas ini akan masuk dalam cekungan lagi, masuk cekungan nanti akan terbentuk suatu cekungan ini nanti akan membentuk suatu pemadatan atau suatu tanda. Ini ada tanda cekungan ini. Jadi ini adalah osteoblas yang tertumpuk sehingga tulang itu padat. Jadi ketika terjadi bone formasi, terjadilah seperti ini. Nah, nanti tumpukan osteoblas yang ada di atas ini akan numpuk lagi, akan selalu tertumpuk. Jadi ketika osteoklas datang, menempel di osteoblas, dia akan membentuk satu cekungan, kemudian cekungan itu akan diisi oleh osteoblas. Nah, osteoblas tadi akan masuk lagi ke dalam sehingga terbentuk cekungan yang ada di sini sekian lapis. Nah, disitulah terjadi yang namanya proses pemadatan tulang. Itu ya. Nah, dari tahapan ini kita bisa nanti menjawab soal-soal yang ada di selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa yang namanya osteoblas itu ada di sini. Ini osteoblas, kemudian proses bone formasi itu ada di sini, pembentukan bone atau kepadatan tulang. Kemudian osteoklas menempel di osteoblas itu di sini. Osteoklas menempel di osteoblas. Kemudian proses resorpsi itu terjadi di sini. Jadi proses resorpsi itu ada di sini. Terjadi resorpsi atau penyerapan ulang, diserap ulang. Jadi osteoblas ini akan masuk ke dalam tulang-tulang, akan memadat, membentuk tulang yang padat, tidak keropos atau tidak bolong-bolong ya. Dan yang E adalah proses aktivasi. Nah, dari sini kita bisa menjawab soal yang sudah kalian kerjakan. Soal nomor 5, di gambar tadi manakah yang disebut osteoblas? Sudah paham mana yang disebut osteoblas? Nah, di sini ya, di bagian ini adalah osteoblas. Nah, nanti kalian lihat jawaban yang menunjukkan osteoblas berada di huruf apa ya. Nah, kemudian pada gambar 2, manakah yang terjadi bone formasi? Bone formasi itu tadi terjadi ketika osteoblas sudah masuk atau sudah menutupi cekungannya tadi. Jadi ketika terjadi bone formasi, maka terjadi di tahap ini ya, di gambar ini. Jadi nanti ada huruf di sini apa? Nah, ini adalah jawaban ketika terjadi bone formasi. Kemudian, kapan terjadi bone resorpsi? Nah, tadi ya saya jelaskan. Bone resorpsi itu di sini. Ini adalah jawabannya. Ketika bone resorpsi terjadi, maka disinilah terjadi resorpsi. Atau terjadi apa? Ketika osteoklas sudah menempel di osteoblas, kemudian terjadi cekungan. Nah, cekungan itu akan meresorpsi si osteoblasnya sehingga membentuk bone formasi. Nah, proses resorpsi tadi itu disebut mulai dari osteoklas menempel, membentuk cekungan, dan osteoblas yang lainnya akan masuk lagi dalam cekungan. Itu adalah proses resorpsi. Ya, bone resorpsi nanti bisa kalian lihat jawaban mana, di huruf apa, bisa kalian lihat. Nah, sekarang di soal nomor 8. Skenario pertama, kalsium dan fosfor merupakan mineral yang saling berinteraksi. Lalu pertanyaannya, apakah bentuk simpanan mineral pada skenario 1 di dalam tulang? Bentuk simpanan apa kalsium yang dalam tulang? Nah, nanti kita lihat jawabannya adalah hidroksiapatit. Jadi jawabannya B. Apakah bentuk simpanan mineral? Bentuk simpanannya apa? Kalau kalsium adalah hidroksiapatit. Bukan yang lain ya. Yang kedua, apa fungsi mineral dalam skenario tadi? Apa fungsi mineralnya? Kalsium dan fosfor tadi fungsinya apa? Membentukkan struktur tulang.
Jadi bukan pembentukan protein, bukan struktur tulang. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah bentuk fosfor yang ditemukan dalam darah. Yang penting adalah jawaban B atau fosfat. Yang lainnya adalah asam fosfat dan P fosfor. Jadi itu bukan jawabannya. Terima kasih. Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.